Hari ini mulai pagi tadi kami gugus tugas Provinsi Riau bersama gugus tugas Kota Pekanbaru dan hajat yang berkenaan dengan penetapan PSBB dari Menteri Kesehatan. Jadi tadi kami sudah banyak ikut membahas tentang rencana yang berkaitan dengan penetapan PSBB di Kota Pekanbaru dan banyak hal yang kami bicarakan. Ya, sedetil-detilnya sampai nanti lahirnya Perwako, termasuk juga keputusan Pak Wali Kota, serta juga berkaitan pembatasan apa saja yang akan diberlakukan di Kota Pekanbaru. Bahkan akan memperluas PSBB ini yang mengikut sertakan juga kabupaten kota sekitar Kota Pekanbaru, yang mulai Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, dalam hal ini Duri, tentunya tidak hanya Duri tapi juga Dumai. Jadi ada lebih kurang 5 atau 6 kabupaten nanti yang kita ajak secara bersama. Dan untuk kabupaten kota yang belum menetapkan ini, nanti hari Senin kami juga akan mengadakan rapat terbatas dengan kabupaten kota ini yang ingin mengajak secara bersama-sama. Karena bagaimanapun nanti kalau kota telah melakukan PSBB, selesai nanti 14 hari atau mungkin ada perpanjangan lagi, ya kita khawatir juga dengan adanya pergerakan masyarakat, tentunya juga PSBB yang ditetapkan juga tentunya juga bisa akan terganggu. Sehingga kita ajak juga kabupaten kota yang bertetangga dengan Kota Pekanbaru ini, mudah-mudahan juga kiranya berkenan bisa bersama-sama juga menetapkan PSBB. Tujuan kita PSBB ini sebenarnya adalah agar masyarakat juga ikut bersama-sama dalam rangka untuk menjaga perkembangan dari virus corona di daerah kita ini semakin tinggi. Dan ini sekaligus juga untuk memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan langkah ini disetujui oleh Menteri Kesehatan dalam waktu tidak begitu lama, sehingga nanti dapat kita terapkan mulai dari Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang kita banggakan. Selanjutnya Pak Wali Kota. Saudara-saudara para pewarta yang kami banggakan, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa dari pagi tadi kami telah melakukan rapat koordinasi, yaitu dengan berkaitan dengan usulan Kota Pekanbaru untuk menjalankan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pencegahan memutus mata rantai penyebaran penanganan COVID-19. Oleh sebab itu tentunya PSBB yang menjadi istilah yang digunakan dalam peraturan pemerintah tersebut untuk melegalkan kegiatan rencana aksi yang telah dan yang akan kita kerjakan. Maka oleh sebab itu daerah-daerah tentu membutuhkan legalitas di dalam menjalankan semua rencana aksi agar ini mampu memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tugas kita sederhana saja. Saya mengutip kata-kata Bapak Kapolda. Pertama, kita konsentrasi penuh pemerintah untuk merawat pasien masyarakat kita yang telah terdampak. Yang kedua, bagaimana kita mencegah memutus mata rantai penyebaran COVID ini kepada masyarakat yang masih sehat. Maka oleh sebab itu tentunya yang kedua ini yang membutuhkan konsentrasi penuh. Kenapa? Pertama, eskalasi penyebaran COVID ini semakin tinggi, namun tidak diikuti dengan
pemahaman, kesadaran masyarakat kita tentang bahaya COVID ini. Kalau seperti itu, bermacam rencana aksi baik yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan, intinya adalah mengatur jam kegiatan masyarakat kita, mengatur aktivitas masyarakat kita agar secara umum tetaplah di rumah, karena di rumah pasti lebih aman, karena di rumah pastilah lebih selamat. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Cukup yang keluar rumah bagi yang punya kepentingan sangat penting, baik para petugas dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang menjadi penyedia infrastruktur yang kita butuhkan, baik itu untuk listrik, telekomunikasi, maupun juga transportasi dan juga ekonomi, penyelenggara ekonomi, pasar tradisional, pasar modern, dan lain sebagainya. Terutama juga tentu bagaimana logistik juga bisa berjalan dengan lancar. Namun selain itu tentunya, selain petugas, kita harapkan tetaplah di rumah. Di rumah lebih aman dan juga lebih selamat. Itu saja. Mudah-mudahan usulan yang kita sampaikan kepada Menteri Kesehatan mendapatkan izin, tentunya nanti secara detail pengaturan yang skala besar yang terpadu ini akan diatur dengan peraturan wali kota setelah mendapat persetujuan nanti dari gubernur. Kemudian tentunya kita bersama-sama, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota, dapat melaksanakan secara baik tentunya dengan pemahaman dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Semua rencana ini akan mampu kita laksanakan secara baik. Semua peperangan kita melawan COVID, memutus mata rantai penyebaran ini akan bisa kita laksanakan dengan sukses bila mana kerjasama umarok, ulama, umat, para pemerintah, pemimpin bekerjasama dengan para ulama, para cendekia, dan didukung penuh oleh masyarakat itu sendiri. Inilah harapan kita dengan pertemuan tadi. Semoga kita mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi COVID ini demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berada di dalam wilayah Kota Pekanbaru maupun juga yang berada di dalam provinsi Riau. Sekali lagi, Pekanbaru sebagai kota utama di dalam kawasan metropolitan Pekansikawan, sebagai ibu kota provinsi Riau, itu yang daerah transit, daerah terbuka, maka Pekanbaru tidak bisa sendiri. Pak Gubernur sampaikan tadi, dukungan dari Siak, Kampar, dan Pelalawan ditambah Dumai dan Bengkalis ini akan lebih efektif memperlakukan pelaksanaan PSBB di Riau ini dengan baik. Terima kasih. Apa yang sedang kita lakukan sekarang, apa yang sedang kita hadapi sekarang adalah krisis kesehatan. Sekali lagi, krisis kesehatan yang akan membawa dampak, yang telah membawa dampak kepada krisis ekonomi. Krisis ekonomi membawa dampak kepada krisis sosial. Dan pada ujungnya nanti, kalau ini sudah sampai ke krisis sosial juga tidak tertangani dengan baik, dia akan menjadi krisis keamanan. Untuk sosial, untuk ekonomi, pemerintah pusat telah mengatur bagaimana insentif-insentif itu telah dikeluarkan. Kami daerah sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita pahami dan kita laksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pusat. Untuk sosial, samping kita mengacu kepada
pemerintah pusat dan juga bersinergi pusat, provinsi, kabupaten kota untuk melakukan masyarakat yang terdampak. Maka kalau yang dimaksud adalah bagaimana kita menyediakan pangan. Nah, ini insya Allah pemerintah Kota Pekanbaru dan juga gubernur bersama dengan pemerintah pusat juga menjelang Ramadan ini akan ada bantuan kepada masyarakat yang terdampak, ya kan, oleh COVID ini dalam bentuk bantuan natural berupa pakai sembako. Ini juga jelas. Kemudian juga nanti bila mana kita melakukan pembatasan gerak masyarakat, perintah pengaturan pergerakan masyarakat atau pengaturan jam kerja masyarakat, jam aktivitas masyarakat selama 24 jam, maka masyarakat yang miskin, rawan miskin yang terdampak oleh COVID ini dibantu sembako selama proses dilakukan 14 hari atau sampai 20 hari. Itu kira-kira maksud. Pak, kalau ada rencana kali tidak ada. Kemudian logistik itu tetap jalan. Kita tetap buka dengan peraturan yang lebih ketat. Dampak PSBB ini, Pak. Kalau Provinsi Riau kemarin kita menyatakan akan menyiapkan sebesar 300. Ada beberapa metode yang tadi kami maksudkan menjelang Ramadan, ya, ini bantuan sembako sekali bantuan, ya, dengan paket. Kemudian kami juga mendukung apa yang telah disampaikan Pak Gubernur bagi keluarga yang terdampak di luar keluarga yang sudah mendapatkan jaminan sosial dari pusat, maka menurut tadi 300 Pak, 300 pada 600. Kalau provinsi 300 per bulan, jadi selama 3 bulan. Nah, kalau begitu kami juga ikut, ya kan, besarannya, ya besarannya kami juga ikut. Kalau 300, ya kami tidak akan. Cuma nanti penerimanya mesti kita agar jangan terjadi problem itu. Kemudian sekali lagi, itu bantuan bulanan, ya kan? Kemudian bila diberlakukan pengaturan 24 jam, itu tidak berjalan harian, itu adalah harian. Jadi sekali lagi ada 3 bentuk. Masuk Ramadan sekali kasih untuk selama diperkirakan 3 bulan masa darurat, dikasih bantuan bulanan dan berkakak. Bila mana kita melakukan pengaturan masyarakat umum 1 kali 24 jam penuh, tidak boleh keluar rumah, maka selama 14 hari atau lebih yang kita tetapkan, masyarakat diberi bantuan berkakak. Masyarakat miskin, ya, masyarakat miskin, rawan miskin, dan yang terdampak itu jumlahnya itu sementara kurang lebih 30-40 ribu kakak untuk Kota Pekanbaru. Ya cukup. Pak Wali, Ya, laksanakan bahagian-bahagian dan kegiatan yang diarahkan oleh PP 21 dalam PSBB. Tetapi kita belum bisa lagi secara ketat. Apa yang telah 3 minggu kita lakukan dengan bentuk himbauan itu belum dipahami, belum dimengerti, dan belum banyak yang mengikuti. Nah, eskalasi pertumbuhan penyebaran COVID semakin tinggi, sementara pemahaman masyarakat kita masih tetap rendah. Sekali lagi, kita butuh izin PSBB agar apa yang kita lakukan tadi itu bisa lebih ketat, dan bila tidak juga paham, bisa diberikan sanksi hukum. Tadi Pak Kapolda mengatakan di dalam Purwako nanti akan kita maksimal 3 bulan, kurungan 3 bulan. Bagi yang masih melanggar, tidak bisa diberi bawaan lagi. Nanti begitu keluar izin PSBB, maka yang melanggar
rakyat, industri, ya kan? Rumah makan, restoran, ada pengaturan. Itu akan detail nanti di dalam perwaku. Begitu izin diberikan, kita akan melakukan perwaku setelah nanti dikoreksi, diperiksa oleh Pak Gubernur. Kayak